pernikahan di bawah umur dengan adat Merarik di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang dalam prakteknya tidak melalui KUA ini rentan masalah karena dengan tidak adanya bukti otentik yang berupa buku nikah menjadikan istri dan anak yang akan lahir nanti tidak mendapatkan perlindungan hukum. Para pemirsa, lepas dari tradisi Merarik, beberapa hari yang lalu ada seorang ibu-ibu yang menjabri saya. Dia ingin minta penjelasan terkait dengan suaminya yang tiba-tiba menghilang dan meninggalkan begitu saja dengan ada pesan di HP ibu tersebut. Begini, Dik, sebelumnya saya minta maaf baik yang disadari atau yang tidak saya sadari selama ini. Saya tidak bisa meneruskan perjalanan rumah tangga ini bukan karena tidak mau ngasih uang karena adik baru ngebangun rumah, bukan itu alasannya. Ada alasan lain yang mungkin tidak perlu saya ceritakan ke adik. Salam kepada ibu dan kakak dari saya. Ini adalah WA dari suami tadi, dari suami ke ibu tadi. Ya, ibu tadi bertanya, Pak, ini modelnya apa ya? Model talak, apa model perpisahan, ataukah perceraian? Saya belum mengerti secara syariat agama Islam. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Sebagai seorang istri, saya berusaha patuh, taat, dan nurut. Saya penyabar, saya pemaaf, gak pernah nuntut, gak pernah berontak. Saya berusaha menjadi istri yang salehah. Malah kebaikan ketulusan saya dimanfaatkan sama suami. Bagaimana menurut para pemirsa mengetahui seorang perempuan yang ditipu mentah-mentah seperti ini? Inilah akibat dari pernikahan yang tidak didaftarkan, yang tidak dicatatkan di KUA, akan menjadi korban perempuan, dan kalau sudah punya anak, anaknya juga akan menjadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Zamilha. Para pemirsa, dalam video sebelumnya tentang nikah anak di bawah umur di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sudah saya sampaikan tentang tradisi Merarik atau tradisi kawin culik yang viral di jagat media sosial. Dari kasus yang viral di medsos itu, saya terusik untuk mencari informasi lebih jauh lagi tentang tradisi-tradisi pernikahan yang ada di berbagai daerah di wilayah Indonesia yang begitu kaya akan budaya dan tradisi. Namun sebelumnya kita akan bedakan dulu antara pernikahan adat dengan adat pernikahan. Kalau pernikahan adat itu merujuk pada upacara pernikahan yang dilakukan mengikuti aturan dan tradisi khas suatu suku atau daerah tertentu. Sedangkan adat pernikahan itu maknanya lebih luas, mencakup keseluruhan tata cara, ritual, dan aturan yang mengatur pernikahan dalam suatu budaya, baik yang bersifat formal maupun informal, termasuk di dalamnya pernikahan adat. Jadi, pernikahan adat adalah salah satu bagian dari adat pernikahan, yakni hanya upacara pernikahannya saja. Seperti pernikahan adat Jawa yang biasanya terdiri dari siraman, midodareni, dan panggih. Misalnya, antara pernikahan si fulan dan si fulana akan dilaksanakan dengan adat Jawa. Oke, sekarang kita mulai dari yang viral dulu, yakni adat Sasak, kawin culik. Tradisi kawin culik atau kawin lari yang dikenal dengan Merarik di Lombok Tengah merupakan praktik dari adat pernikahan suku Sasak, di mana seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan yang ingin dinikahinya. Meskipun disebut kawin lari, tradisi ini memiliki makna dan tujuan kesiapan calon pengantin laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga. Tradisi unik
dalam pernikahan suku Sasak tersebut tetap dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa atau mereka yang masih memegang pada tradisi. Terdapat beberapa alasan mengapa merarik itu dilakukan. Yang pertama, untuk menunjukkan kesungguhan si laki-laki terhadap si gadis. Yang kedua, untuk menunjukkan keberanian si laki-laki sebagai seorang kesatria. Yang ketiga, karena alasan sejarah, alasan tradisi. Kemudian yang keempat, karena adanya kompetisi. Akan tetapi sekarang ini adat merarik telah banyak mengalami pergeseran nilai karena kurangnya pemahaman pelaku merarik sendiri terhadap undang-undang negara dan ajaran agamanya. Menurut hemat saya, mempertahankan adat kebiasaan yang sudah berkembang secara turun-temurun di masyarakat setempat dalam hal apapun, termasuk dalam hal pernikahan, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, asal dalam prakteknya tetap mempertimbangkan ketentuan agama dan juga aturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Jika ada hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan, maka pejabat setempat, sesepuh adat atau orang yang terpandang dan berilmu di daerah itu wajib meluruskan agar bersesuaian dengan ketentuan agama dan juga aturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, praktek adat pernikahan di Lombok Tengah itu prakteknya tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Karena kedua mempelai yang beragama Islam dan masih di bawah umur itu, pernikahannya dilaksanakan tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia nikah, batas usia nikah antara laki-laki dan perempuan 19 tahun. Sedangkan praktek yang baru viral ini, usia laki-lakinya baru 17 tahun dan usia perempuannya baru 15 tahun. Kalau kita telisik lebih jauh para pemirsa, ternyata banyak sekali adat pernikahan yang ada di wilayah Indonesia. Di suku Osing Banyuwangi ada adat kawin colong yang prakteknya mirip sekali dengan adat Sasak Lombok. Kemudian di Batak ada adat sinamot, yakni adat untuk merundingkan mas kawin oleh kedua belah pihak keluarga yang biasanya ditentukan berdasarkan tingkat edukasi, karir, atau status sosial keluarga calon perempuan. Semakin tinggi tingkatnya, semakin besar pula jumlah mas kawinnya. Namun hal ini tidak dilihat sebagai materialisme semata, melainkan harapan bagi pasangan ini untuk menghindari perceraian setelah menikah karena jumlah mas kawinnya mahal. Di Aceh ada adat mayam, yakni adat mas kawin berupa emas yang akan ditimbang dan dihitung menggunakan satuan ukur mayam. Satu mayam setara dengan 3,37 gram emas. Di Toraja ada adat urampan kapak, yakni perjanjian pranikah untuk mendiskusikan aturan pernikahan dan hukuman yang akan diberikan jika sang istri atau suami melanggar komitmen pernikahan mereka kelak. Di suku Dayak Iban ada adat melah pinang. Di Betawi ada adat palang pintu. Di Minang ada adat lamaran dari mempelai perempuan. Di Yogyakarta ada adat nyantri. Dan di Jawa ada adat pingitan. Di suku yang lain, daerah yang lain masih banyak sekali adat pernikahannya. Sekali lagi, mempertahankan adat kebiasaan yang sudah berkembang secara turun-temurun di masyarakat, termasuk dalam pernikahan, itu boleh-boleh saja,
sah-sah saja asal dalam prakteknya tetap mempertimbangkan ketentuan agama juga aturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Jangan sampai ada yang tidak bersesuaian atau bahkan bertentangan. Pernikahan di bawah umur dengan adat merarik di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang dalam prakteknya tidak melalui KUA ini rentan masalah karena dengan tidak adanya bukti otentik yang berupa buku nikah menjadikan istri dan anak yang akan lahir nanti tidak mendapatkan perlindungan hukum. Para pemirsa, lepas dari tradisi merarik, beberapa hari yang lalu ada seorang ibu-ibu yang menjabri saya. Dia ingin minta penjelasan terkait dengan suaminya yang tiba-tiba menghilang dan meninggalkan begitu saja dengan ada pesan di HP ibu tersebut. Pesan yang diterima oleh ibu tadi di HP-nya begini, "Dek, sebelumnya saya minta maaf baik yang disadari atau yang tidak saya sadari selama ini. Saya tidak bisa meneruskan perjalanan rumah tangga ini bukan karena tidak mau ngasih uang karena adik baru ngebangun rumah, bukan itu alasannya. Ada alasan lain yang mungkin tidak perlu saya ceritakan ke adik. Salam kepada ibu dan kakak dari saya." Ini adalah WA dari suami tadi, dari suami ke ibu tadi. Ya, ibu tadi bertanya, "Pak, ini modelnya apa ya? Model talak, apa model perpisahan, ataukah perceraian? Saya belum mengerti secara syariat agama Islam. Bagaimana menurut pendapat Bapak?" Mendapatkan pertanyaan dari seorang ibu yang sedang bermasalah, saya tidak langsung menjawabnya karena saya belum tahu persoalannya. Maka saya minta kepada ibu tadi untuk menjelaskan dulu bagaimana ceritanya, bagaimana kronologisnya. Kemudian dia cerita, "Begini Pak, ceritanya 2 tahun 2 bulan kami berumah tangga, tapi pernikahan siri." Ini dia, pernikahan siri. Dalam pernikahan saya ridho dinikahi secara siri, tapi ada perjanjian antara saya sama suami asalkan pernikahan untuk seumur hidup. Ternyata suami mengingkari Pak. Ia mendolimi saya. Walau awam, saya tahu bahwa ridho suami adalah ridha Allah. Sebagai seorang istri, saya berusaha patuh, taat, dan nurut. Saya penyabar, saya pemaaf, gak pernah nuntut, gak pernah berontak. Saya berusaha menjadi istri yang salehah. Malah kebaikan ketulusan saya dimanfaatkan sama suami. Bagaimana menurut para pemirsa mengetahui seorang perempuan yang ditipu mentah-mentah seperti ini? Inilah akibat dari pernikahan yang tidak didaftarkan, yang tidak dicatatkan di KUA, akan menjadi korban perempuan. Dan kalau sudah punya anak, anaknya juga akan menjadi korban. Maka ingat, wahai para perempuan, jangan mau dinikahi laki-laki jika tidak didaftarkan ke KUA. Baru-baru ini Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Nasaruddin menegaskan tentang urgensi pencatatan nikah di Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap keluarga, terutama anak. Hal itu disampaikan oleh beliau dalam kegiatan Gerakan Sadar Pencatatan Nikah atau GAS Pencatatan Nikah di Jakarta pada hari Ahad tanggal 6 Juli 2025 kemarin. Dalam pidatonya, Menak meminta seluruh jajaran Kementerian Agama, baik yang di pusat maupun di daerah, untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya legalitas pernikahan melalui Kantor Urusan Agama atau KUA.
Sebagai seorang penghulu, saya mengingatkan semua lapisan masyarakat untuk mendaftarkan peristiwa nikahnya di KUA agar pernikahannya tercatat. Pernikahan itu bukan hanya sekedar ikatan pribadi antara dua individu, melainkan juga merupakan bagian dari identitas dan budaya bangsa Indonesia, sekaligus merupakan perbuatan hukum. Karenanya harus tercatat agar keluarga, terutama istri dan anak-anak, mendapatkan perlindungan hukum. Pencatatan peristiwa pernikahan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di pasal 2 ayat 1 dan 2. Ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian ayat 2, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal tersebut jelas bahwa pencatatan nikah juga menentukan kesahan suatu pernikahan. Artinya sebuah pernikahan selain mengikuti ketentuan hukum, ketentuan agama, juga harus dicatatkan. Maka pencatatan kemudian diterbitkannya akta nikah merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Nomor 1 Tahun 74, kemudian dirubah tentang usia perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Direktur Jenderal Bimas Islam Profesor Abu Rohmat juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2025 tertanggal 2 Juli 2025 tentang gerakan sadar pencatatan nikah yang bertujuan untuk menertibkan praktek perkawinan yang tidak tercatat. Kemudian yang kedua, untuk menanamkan kesadaran bahwa keluarga sakinah harus dibangun melalui perkawinan yang sah dan tercatat secara hukum. Yang ketiga, memperkuat peran kantor urusan agama dan fasilitator dalam pembinaan kesadaran hukum keluarga. Demikian, semoga bermanfaat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.